Nama saya Nana David Ilham, bisa dipanggil David. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya berusia 20 tahun dan saya sedang magang di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Baik, nama saya Zulfan, saya pegawai swasta, umur saya 32 tahun. Nama saya Rizal, saya ASN, saya bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan sebagai TK. Saya rasa itu merupakan konsepsi atau pandangan warga negara terhadap kesadarannya menjadi warga negara itu sendiri. Dalam artian seorang warga negara itu dituntut memiliki kesadaran menjadi seorang warga negara gitu ya, menjadi bagian anggota dari negara. Kalau menurut saya sih wawasan kebangsaan itu cara berpikir bangsa Indonesia untuk mengidentifikasikan dirinya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa Pak yang Bapak tahu? Yang saya tahu apa ya Mbak, mungkin Pancasila sebagai ideologi negaranya, kemudian UUD sebagai dasarnya. Wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya kita dari tingkatan sekolah dulu itu kan kita belajar dengan adanya Pancasila, adanya Pramuka, adanya macam-macam organisasi terkait dengan bela negara. Menurut saya itu suatu kewajiban bagi warga negara terkait dengan apa yang bisa kita berikan kepada negara, khususnya dari segi keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Awalnya bela negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan semacam apa ya, negara itu sendiri maupun nilai-nilai yang dipahami oleh negara, seperti itu kira-kira. Bela negara sih menurut saya sikap warga negara Indonesia untuk siap melakukan apapun untuk negaranya sih Mbak. Menurut saya setuju dengan digaungkan lagi, ditegaskan lagi, khususnya bagi kaula muda. Kalau dulu kita kan adanya P4, ada macam-macam lah. Nah, tapi kalau sekarang mungkin bela negara itu harus digaungkan lagi, khususnya bagi muda-mudi yang sudah dianggap dewasa. Itu. Untuk bela negara, mungkin yang Bapak ketahui tentang bela negara itu apa Pak? Misalkan kegiatannya seperti apakah atau bagaimana? Kalau menurut saya bela negara itu kewajiban warga negara untuk membela negara yang sedang dalam kondisi terancam keamanan, terancam dengan penyakit, bisa juga terancam dengan berbagai hal, khususnya keamanan dan ketertiban. Menurut saya rasa cukup penting ya, karena Indonesia sendiri merupakan negara ya. Dalam hal ini negara memberikan keamanan, negara memberikan kenyamanan, negara memberikan kebijakan-kebijakan yang mengatur aturan, lalu kedisiplinan, dan mungkin kalau misalnya dalam nilai Pancasila seperti kesejahteraan sosial, lalu kesetaraan ekonomi, lalu juga kesetaraan kesempatan seperti itu ya. Jadi tentu kita sebagai maksud saya sebagai warga negara Indonesia tentu saja cukup penting, karena negara memberikan saya keamanan proteksi semacam itu ya, dan pelayanan semacam itu ya, yang notabene-nya jika tidak ada negara maka ya bisa dibayangkan tidak ada yang menaungi manusia gitu, masyarakat tidak ada yang menaungi dan melindungi, tidak
tidak ada panoptikan ya, tidak ada panoptikan yang berlaku seperti itu gitu ya. Untuk menjaga keamanan, kesejahteraan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat gitu. Sekiranya bentuk bela negara tidak hanya berbentuk ini ya, kayak misalnya kita ikut berperang gitu kan, atau mungkin kalau misalnya kita lihat bela negara itu kan seperti TNI gitu ya. Namun saya rasa semua warga negara bisa melakukan bela negara. Kalau menurut saya sih, saya sudah menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian ikut aktif partisipasi organisasi aja sih Mbak. Baik Bapak, kalau menurut Bapak negara kita Indonesia ini kenapa sih harus dibela? Menurut saya karena saya pribadi lahir di Indonesia, kemudian orang tua saya juga warga negara Indonesia, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar sih. Sebenarnya kalau dari hati kecil warga negara, seluruh warga negara terkait dengan kondisi negara yang ada, pasti otomatis timbul rasa keinginan untuk membela entah itu dalam kondisi yang terancam atau terjepit. Setiap warga negara pasti punya keinginan untuk membela negaranya. Kalau menurut saya, bela negara itu sebenarnya dari diri sendiri dulu. Kita tunjukkan tingkat kedisiplinan kita, ketertiban kita. Sebenarnya kalau kedisiplinan dalam banyak hal, kita harus berdisiplin dengan waktu, masalah perilaku, kita harus disiplin dari hal yang kecil dulu. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa. Nah, kalau hal yang besarnya itu contohnya wajib militer. Itulah. Misalnya saya kan sebagai mahasiswa juga saya ikut organisasi, lalu juga saya mengikuti perkuliahan, saya juga mengikuti magang gitu kan. Saya rasa salah satu yang cukup menonjol, saya pernah ikut pengabdian masyarakat. Paling bertingkah sopan santun, baik sesama masyarakat, kemudian tidak mencemarkan nama baik Indonesia. Paling itu Mbak. Kalau menurut saya sehari-hari kita tertib aja segala hal. Contoh hal yang kecil menurut saya dalam kehidupan kita bekerja, ya bekerjalah dengan baik tanpa berpikir apa yang kita dapat, tapi apa yang kita berikan. Saya cukup tahu ya, karena media sosial itu sangat memberikan saya dan juga masyarakat Indonesia sepertinya akses terhadap informasi ya. Mungkin seperti tadi yang dikatakan, mungkin isu sekarang seperti narkoba, lalu COVID dan korupsi gitu ya. Mungkin isu yang paling disorot COVID ya Mbak. Tapi saya lebih perhatian kepada isu tentang narkoba sih Mbak, menurut saya. Kalau isu narkoba, korupsi itu makin hari makin besar. Berita itu memakai, beredar, itu makin setiap hari makin berkembang. Isu tersebut tentu misalnya dari apa dulu, misalnya dari narkoba gitu ya. Saya kira itu juga semua ada penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya narkoba juga dapat hadir gitu karena ada penyebab yang melatar belakangnya. Untuk COVID ya tentu saja sama ya, karena mungkin COVID juga merupakan ya sudah banyak lah buktinya gitu kan, orang banyak terkena COVID kalau perubahan semacam ini terjadi. Sama saja gitu, kita harus juga beradaptasi gitu kan dalam posisi seperti ini walaupun pandemi dan
artian kita juga tidak bisa, saya kira menjadi apa ya, tidak kurang relevan gitu untuk mengatakan bahwa COVID itu tidak ada gitu, karena narkoba ini kan sebenarnya suatu obat ya Mbak, tapi apabila obat ini disalahgunakan dampaknya juga negatif, kesehatan, kemudian apalagi ini fisik psikisnya kalangan muda ya Mbak, yang saya lihat di berita-berita sih korbannya ya anak yang coba-coba, seperti itu sih Mbak, lingkungan yang buruk. Kalau menurut saya urgensinya paling tinggi sih Mbak, karena itu menyangkut dengan generasi muda, masa depan bangsa Indonesia ada di generasi muda sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Itu menurut saya itu harus ada edukasi, harus ada kasih pengertian bahwa hal-hal tersebut itu merugikan diri sendiri, lingkungan maupun negara. Itu aja. Tapi istilahnya pengertian bahwa narkoba, tapi juga pemerintah dalam hal ini harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi pelajar-pelajar yang baru lulus. Jadi itu memang PR bukannya pemerintah saja, itu PR semua. jadi untuk menyikapi hal tersebut tentu saja perlu pemikiran yang baik gitu ya, kritis juga gitu ya, karena dengan pemikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik juga, saya pikir. Yang pasti kalau di lingkungan rumah saya aja ya Mbak ya, adanya poskamling, kemudian peran RT yang banyak memasang kampanye yang jauhi narkoba, kemudian segera laporkan kalau misalnya ada orang mencurigakan atau misalnya di tengah jalan lagi transaksi mencurigakan, sudah laporkan. Paling seperti itu sih Mbak. Sebagai ASN kita harus mawas diri, karena narkoba itu tidak menyerang ASN saja, semua lini diserang sama narkoba. Tapi kalau ASN yang terlibat narkoba, saya setuju untuk segera diproses tegas. Oke, siap. Saya anti narkoba, saya berani mengatakan tidak pada narkoba, pada korupsi. Untuk menghadapi hal tersebut tentu pemerintah juga harus terbuka dengan pendapat, saya kira. Misalnya isu korupsi gitu kan, saya kira budaya kritis akan sangat cocok gitu ya untuk di Indonesia untuk menghadapi isu seperti ini gitu, termasuk juga di pemerintah. Maka dari itu juga kita juga tidak bisa dapat memberatkan pada satu pihak gitu. Misalnya untuk ya pemerintah saja untuk menghandle permasalahan semacam ini. Kalau menurut saya ada beberapa lembaga yang mengurusi itu ya Mbak, contohnya seperti BNN, kemudian Polri, yang harusnya saling kerjasama, saling sinergi untuk memberantas itu sih. Terkait isu narkoba, pemerintah harusnya sudah punya aturan yang jelas. Contohnya orang yang terkena narkoba itu tidak langsung dihukum penjara, harusnya direhabilitasi. Tapi terkait rehabilitasi, pemerintah juga pun harus mempunyai dana yang kuat untuk proses tersebut.